Siapakah aku ini? Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selepas memasuki purna tugas sebagai aparatur sipil negara, saya mencoba City Tour naik Transjakarta. Saat bus berhenti di halte, kondektur meminta saya untuk memberikan tempat duduk kepada seorang bapak tua. Dengan agak terkejut, saya pun memberikan kursi kepada si bapak tua. Saya tidak berniat memberitahu kepada kondektur bahwa saya juga seorang kakek yang sudah berusia 59 tahun. Kejadian ini saya alami beberapa kali ketika naik Transjakarta. Sampai pada suatu saat ada anak muda yang memberikan kursinya kepada saya. Mungkin dia melihat ada alis mata saya yang sudah mulai memutih. Saya tersenyum dalam hati. Akhirnya ada orang yang memahami kondisi saya. Ketika Yesus bertanya kepada muridnya tentang siapakah dirinya di mata orang banyak, mereka menjawab bahwa dia adalah seorang nabi besar, Yohanes Pemandi, atau Elia. Ketika hal sama ditanyakan kepada muridnya, Petrus menjawab bahwa dia adalah Mesias. Atas jawaban ini, Yesus meminta mereka untuk tidak menyebarluaskan jati dirinya kepada siapapun. Bagi Yesus, pengakuan murid-muridnya menyadarkan bahwa mereka belum kenal siapakah Yesus sesungguhnya. Mesias bagi mereka adalah seorang raja keturunan Daud yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan musuh. Sebaliknya, Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah Mesias yang diutus Allah untuk membuka jalan keselamatan. Pengertian inilah yang mulai ditanamkan Yesus secara perlahan kepada para murid dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia yang akan menderita, ditolak, dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga dan dimuliakan. Pengakuan Petrus tentang Yesus sesungguhnya juga menggambarkan pandangan kita kepada Yesus yang terkadang sebatas pikiran dan keinginan kita. Akibatnya, kita kurang memahami kehadiran Yesus. Untuk memahami siapakah Yesus, kita harus melibatkan diri secara aktif sebagai murid-Nya yang rela menderita, menghadapi penolakan, mau menyangkal diri, memikul salib setiap hari, bahkan sampai kehilangan nyawa sendiri. Dari situlah kita akan mengambil bagian dalam kemenangan Yesus, dalam kebangkitan dan kemuliaan. Saudaraku terkasih, mari
kita lebih rendah hati untuk menjawab pertanyaan Yesus kepada kita, siapakah aku ini? Doa, Bapa yang Maha Rahim, mampukanlah aku untuk selalu rendah hati, agar dapat mengikuti putra-Mu untuk memikul salib, menyangkal diri, dan memanggil bagian dalam kemenangan Kristus, dalam kebangkitan dan kemuliaan. Amin.